Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me, Dinda Jasa Putri. I'm the activator of artificial intelligence. Now we will learn what is the concept of the artificial intelligence. But before that, don't forget to subscribe, like, and comment and share. And let's start. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu, ya. Ayo, silakan dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang berdoa dimulai. Berdoa terus saja, ya. Oke. Ibu absen dulu, hadir semuanya tidak hadir. Nggak ada yang sakit? Oke. Hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelum mulai belajar, kita harus menyanyikan lagu nasional. Oke, Ibu harapkan semuanya nyanyi sama-sama dan dihayati tiap liriknya, ya. Ayo sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan. Indonesia bersama, ya. Berdiri, Tio. Berdiri yang bagus. Oke, silakan duduk kembali. Oke, belum mulai menjelaskan dulu tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah mendengar kata kecerdasan artifisial? Oke, jadi kenapa kita perlu mempelajari tentang hal ini agar kita mampu memahami cara kerja teknologi yang ada di sekitar kita. Kemudian kita dapat mengembangkan ide kreatif melalui coding dan menjadi pencipta bukan hanya sebagai pengguna teknologi. Ibu singkat-singkat saja, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara sistem KA dan sistem non-KA. KA itu tadi apa? Kecerdasan artifisial. Bahasa yang biasa kita dengar itu adalah AI. Oke. Kemudian kita dapat memberikan contoh nyata KA dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Kalau ada yang bisa jawab, silakan diangkat tangannya. Pertama, bagaimana Google Translate itu bisa menerjemahkan bahasa secara otomatis? Siapa yang bisa jawab? Ibu mau dengar pendapatnya. Naila. Karena telah mengumpulkan datanya. Data itu berupa apa itu? Apa yang dikumpulkannya? Jawaban bahasa dari berbagai negara. Yang kedua, apa bedanya kalkulator dengan Google
Bola. Oke. Jadi kita lihat. Ini adalah contoh AI. Kamu pernah lihat gambar-gambar ini? Yang gambar-gambar manusia diubah jadi bentuk gambar. Dari yang asli dibuat jadi kayak kartun. Ya, pernah nggak melihat kamu di media sosial? Pernah. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kita masuk ke perbedaan antara sistem KA dan non KA. Kalau sistem non KA atau program aplikasi biasa itu adalah bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada atau aturan tetap ya. Mereka tidak bisa belajar atau beradaptasi. Contoh kalkulator. Kalkulator dia diciptakan untuk menghitung. Bisakah kalkulator mengedit gambar? Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak bisa mengedit gambar? Karena iya, karena dia diciptakan hanya khusus untuk menghitung. Berarti dia merupakan sistem non atau bukan termasuk kecerdasan artifisial. Sedangkan kalau dia yang masuk di sistem KA, dia itu bisa belajar dari data. Contoh tadi, kita masukkan wajah kita, foto kita. Terus kita kasih perintah sama dia, buat gambar saya menjadi gambar kartu. Apa yang keluar dihasilkannya? Foto kita itu akan berubah menjadi gambar kartun. Kelebihannya dulu yang kita bahas, cepat dan akurat. Rizky, ketika kamu tanya si Meta AI, contoh jawaban dari soal informatika, apakah dia bisa menjawab? Cepat tidak? Akurat enggak? Ada beberapa yang akurat, ya enggak? Kemudian kerja tanpa lelah, dia bisa beroperasi selama 24 jam dalam seminggu tanpa istirahat. Hal ini kenapa? Karena AI atau KA itu sendiri tidak memiliki wujud seperti manusia. Dia hanya berupa sistem. Kita bisa menggunakannya selama 24 jam setiap harinya tanpa henti. Ya, tapi berbeda dengan manusia, kita punya keterbatasan jam kerja. Misalnya kamu belajar 8 jam sehari, apakah sudah lelah? Sudah capek ya? Sedangkan kalau si KA ini sendiri, dia tidak ada rasanya lelah. Ya, itu kelebihan dia. Kemudian dia mengotomatisasi tugas. Di mana dia ini mampu membantu manusia fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Misalnya, kamu ada tugas, tapi kamu tidak tahu mau bikin idenya apa. Kamu tanya si AI, Meta AI misalnya, buatkan saya contoh gambar lukisan masjid. Apa yang dikasihnya? Gambar lukisan masjid. Ini kenapa? Karena kita memberikan tugas sama dia yang mencari idenya. Jadi sebenarnya apakah KA ini bermanfaat untuk kita? Bermanfaat. Siapa yang sering menggunakan KA? 1, 2. Siapa lagi yang sering menggunakan KA? 3 orang. Kamu biasanya menggunakan apa, Cynthia? Google Translate. Kamu Hafifah? Apa yang sering kamu gunakan? Apa? Bagus dulu ngomongnya. Apa? Cici? Google Assistant kamu? Kamu? ChatGPT. Nah, itu yang 3 yang disebutkan kawanmu itu adalah contoh dari penggunaan KA di kehidupan kita Sehari-hari. Kalau dia tadi punya kelebihan, pasti dia punya Kekurangan. atau keterbatasan. Yang pertama, dia tergantung data. Di mana kualitas dan kuantitas data sangat mempengaruhi performa KA. Kalau kamu kasih data yang bagus, maka hasil data yang keluar atau outputnya akan bagus. Sedangkan kalau kamu kasih data yang buruk misalnya, maka hasilnya akan buruk. Kurangnya emosi dan moral. KA itu tidak memiliki perasaan seperti manusia. Sebelum kita tunjukkan bagaimana KA itu
Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Coba kelompok siapa dulu di situ aja atau nanti aja di depan masing-masing. Sekarang boleh kalian dulu dibacakan di situ. Oke, berdiri. Kelompok 4. Ya, ayo. Berdiri Nabila, ada teman-temannya Nabila. Iya, oke. Apa satu aplikasinya? Enggak, dari nomor 3 kan? Dia Kak atau tidak? Oke, terus ya. Oke, bagus. Temukan kelompok 4. Kelompok mana lagi? Kalian? Kelompok berapa juga? Ayo, siapa? Berdiri ya. Aplikasi telepon non KA hanya untuk menelepon sesuai tujuan. Ya. YouTube KA dapat mencari apapun yang diinginkan. Kalender non KA hanya untuk melihat tanggal. Ya. Meta AI non KA dapat mencari tahu yang diinginkan. Ya. Maps Maps. KA untuk mencari lokasi atau tempat. Itu aja? Ya, Bu. Yang lain ada tanggapan tidak? Tahu untuk perhatikan. Ini adalah cara kerja AI. Kita perhatikan. Ya, lihat ke depan. Ini kita misalkan sebagai AI. Kita akan mengidentifikasi is it a fish? Apakah dia ikan? Jadi kita akan memasukkan data-data yang di sini adalah berupa data-data semuanya ke dalam sistem AI. Jadi kita lihat dulu apakah data yang kita masukkan nanti AI ini bisa mengidentifikasinya dengan benar. Is it a fish? Apakah ini ikan? Gambar pertama. Tidak. To program AI, the button to the label an image as fish or not fish. Nah, kalau kita melihat dia gambarnya nanti adalah ikan, maka kita klik ya fish. Kalau dia bukan ikan berarti not fish. Ini kenapa kita lakukan? Kita ajari dia bagaimana cara mengidentifikasi ikan. Ya. Is it a fish? Yes or no? No. Oke, berarti ini not fish. Lihat ya. Fish? No. Ini gambar apa? Yes. Okay. Did you know 70 billion pounds of plastic enter the ocean each year? Apakah kamu tahu ada sekitar 17 juta plastik yang masuk di lautan? Miris tidak setiap tahunnya? You are programming AI. Kita melatih AI lagi. Is it a fish? Yes. Yes. Is it a fish? Yes. Is it a fish? Yes. 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 Yes or no? Yes. Is it a fish? No. No. Yes. No. AI ini dia belajar dari pilihan kita. AI belajar dari pilihan kita. Jadi kalau kamu membuat pilihan yang salah, maka AI itu akan mengulangi kesalahan kita. Ya? Oke. Lanjut. Is it a fish? Yes. No. Yes. 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 No. No. Yes. Yes. No. Kita cukupkan datanya ini sudah 25. Ya, kita periksa apakah dia bisa mengidentifikasi dengan benar. Kita continue. Oke. Kayak game ya. Jadi ini adalah one.org. Ini adalah cara kita belajar tentang AI. Now let's see if an AI knows what a fish looks like. Kita lihat apakah
25. Oke, kita lihat. Let's go. Ini berarti dia bisa kan? Ini tadi tidak ya kan? Benar? Ini, nah, ibu pause dulu sebentar. Oh, nah, ini tadi kenapa dia checklist ini ikan? Ini data yang tidak ada kita masukkan tadi. Ada tidak? Tidak ada kan? Jadi dia kalau ada data yang tidak kita masukkan tapi teridentifikasi sama dia, berarti kita harus melatih dia lagi. Nah, kita lanjutkan. Apakah dia bisa mengidentifikasi yang lainnya? Ya, salah kan? Berarti dia sudah mulai belajar. Kita lihat berapa banyak data AI, data yang tadi bukan yang kita masukkan kepada si AI. Based on your training, here are some objects that AI identify as fish. Ya, ini tadi data yang kita latih, tetapi ada beberapa data yang tidak kita latih. Contohnya apa? Ada gelembung dua masuk. Di identifikasi si AI ini adalah ini ada ikan, padahal nyatanya tidak. Kenapa dia masukkan jadi ikan? Karena tadi tidak ada kita masukkan ini. Ada nggak tadi ada yang kita? Enggak. Oke. Bagaimana caranya biar dia bisa? Kita latih train more. Oke, kita lanjutkan. Yes. 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 No. No. Yes. Yes. Is it a fish? No. Oke, cukup ya 51 data. Kita lihat apakah dia bisa mengidentifikasinya. Ya, nggak terasa dari 51 data ya. Nah, kita lihat. Apakah dia bisa mengidentifikasi datanya yang dengan benar? Kita lihat apakah dia bisa melihat mana ikan. Nah, oke. Benar ya. Ini gambarnya yang dimasukkan yang diidentifikasinya ini acak. Nggak sesuai dengan urutan yang kita input tadi ya. Oke, cukup. Kita lihat continue. Garpu. Berarti dia bukan ikan kan? Oke. Lihat hasil dari perbaikan yang sudah kita latih. Apakah masih ada yang bukan ikan? Ada. Yang mana? Yang mana? Ini satu lagi. Berarti kenapa dia masih ada di sini? Berarti AI ini sistemnya tidak sempurna. Kita lihat apakah yang diidentifikasinya bukan ikan benar. Apakah ada ikan di situ? Ada ikan yang milik satu. Ini artinya AI itu memiliki sistem bias, di mana dia tidak sempurna. Oke, sampai sini kira-kira paham? Nggak usah kita lanjutkan lagi? Nggak usah lagi. Oke. Ice breaking. Masih ada situ tugas yang APD. Apa pertanyaan pertama? Apa yang terjadi jika data yang salah diberikan ke komputer? Iya, nanti apa? Dari yang kita pelajari tadi yang ikan ini, kalau ada data yang salah kita masukkan, maka hasilnya salah. Silakan kamu bikin identifikasi kamu sendiri. Didiskusikan. Ada 3 pertanyaan kan? 2. Apa yang terjadi dan mengapa komputer butuh banyak contoh? Ini tadi ya. Kenapa AI itu butuh banyak contoh? Ayo. 5 menit cukup kira-kira? 2 sampai 10. Ya, lah. Ya. Apa yang terjadi kalau data yang kita masukkan itu banyak sekali? Sudah? Sudah? Yang 2 pertanyaan pertama sudah? Sudah. Coba siapa dulu? Kelompok mana? Kelompok yang sudah selesai? Keren ya? Sudah. Tadi kakaknya pertama ya? Dari sini dulu, pertama. Kelompok 1. Coba bacakan hasilnya. Berdiri dulu kita. Apa yang terjadi jika data latih yang salah diberikan ke komputer karena tidak sesuai dan tidak sempurna? Ya, dia akan jadi salah juga data yang dihasilkan ya, dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua, Mengapa komputer berkembang
Jika data latihan yang salah diberikan ke komputer, komputer akan menimbulkan data yang salah juga. 2. Mengapa komputer butuh Nah, itu kalau kita tidak kasih data untuk dia pahami, maka dia tidak bisa melakukan apapun. Ya? Ya enggak? Ya, Bu. Berbeda dia dengan sistem MKA. Tanpa ada data yang kita berikan, dia bisa melakukan tugasnya. Ya kan? Seperti contohnya kalkulator tadi. Dia nggak perlu kita kasih data yang banyak. Karena dia sudah punya sistem sendiri untuk berbeda dengan KA. Sampai sini ada kira-kira yang ingin ditanyakan sebelum kita berefleksi dan simpulan pembelajaran. Ada nggak yang mau bertanya? Ada? Ya, Bu. Kamu ada nggak yang mau bertanya? Ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanya? Nah, paham semua? Yuk. Kelompok 4 ada yang mau ditanya? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, silakan kita berefleksi di bagian halaman belakang. Ada berapa? 3 ya? Ya, Bu. 3. Apa pertanyaan pertama? Apa? Silakan kamu buat ya. Dan yang pertama tadi ada 2 hal yang kamu pelajari hari ini, ya kan? Ya, Bu. Silakan ditulis, baru nanti kita tunggu. Oh, udah siap. Kamu isi langsung tadi. Mana? Yang di belakang sudah. Yang di belakang dulu. Ini udah tentang KA dan MKA. Oke, ini. Oh no. I'm sorry guys, there's something wrong with this video, but I hope you like it and I need your critic and suggestion. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.